Sahabat pendidikan karakter, kritik Merdeka Belajar yang keempat, yaitu tata kelola penuh rahasia. Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, salah satu ciri kebijakan Merdeka Belajar di era Nadiem Makarim adalah ketertutupan, miskin partisipasi publik, dan tata kelola data penuh rahasia. Kita tahu pendidikan adalah urusan semua orang. Setiap warga negara berhak tahu apa yang terjadi di Kemendikbudristek. Karena itu, kebijakan pendidikan semestinya didesain dengan penuh keterbukaan, transparan, penuh dialog, dan melibatkan partisipasi publik karena pendidikan ini milik semua, bukan milik segelintir kelompok saja yang ada di Kemendikbudristek. Itulah mengapa masyarakat ingin terlibat. Tetapi sayangnya, partisipasi masyarakat ini rupanya tidak disambut dengan baik oleh Kemendikbudristek Dikti. Setiap kali masyarakat ingin terlibat dan menanyakan hal-hal yang terkait dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, informasi publik apa yang dibutuhkan masyarakat, ternyata masyarakat sulit mengakses, sulit memperoleh dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dalam banyak hal saya melihat bahwa Kemendikbudristek di era Nadiem Makarim ini sangatlah tertutup. Bahkan orang-orang yang terlibat di kalangan internal pun seringkali juga kaget gitu ya, karena tiba-tiba muncul sebuah dokumen atau paparan PowerPoint yang tulisnya draft rahasia. Ini pernah kami alami ketika saya menjadi anggota BSNP. Waktu itu tiba-tiba kami menerima draft yang beredar di masyarakat terkait dengan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Waktu itu kami langsung melihat, loh, dimensi pelajar Pancasila ini kok ada yang aneh ya? Karena di situ tidak ada beriman dan bertakwa, tetapi hanya akhlak mulia saja. Jadi dimensi satu itu awalnya dulu di dokumen yang beredar itu adalah hanya akhlak mulia, tidak ada beriman dan bertakwanya. Waktu itu kami langsung mengirimkan surat supaya paling tidak bertemu dengan Mas Nadiem, membahas ini dan memberikan rekomendasi supaya dimensi profil ini diganti, dilengkapilah sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu ada 3 istilah yang tidak boleh dilupakan: beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi supaya tidak gaduh di luar, maka kami langsung membantu kementerian untuk meluruskan hal yang keliru seperti ini, karena ini nanti kita akan buang waktu, buang energi yang tidak perlu untuk sesuatu yang mungkin sebenarnya niatnya baik. Ya, itu salah satu contoh di mana tiba-tiba muncul sebuah draft yang katanya rahasia dan di dalam draft itu bermasalah. Fakta-fakta lain terkait dengan ketertutupan itu adalah terkait dengan proses pengusulan rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional. Ada satu kelompok masyarakat yang pernah meminta naskah akademik terkait dengan RUU Sisdiknas, juga kemudian draft pasal-pasalnya secara resmi diajukan ke kementerian, tetapi dikatakan sebagai itu tidak bisa keluar karena menjadi dokumen rahasia. Apakah memang draft-draft seperti ini memang draft yang merupakan rahasia negara sehingga masyarakat tidak boleh tahu? Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ada beberapa dokumen yang dikualifikasikan sebagai dokumen rahasia. Pertama, dokumen yang disebut rahasia adalah dokumen yang kalau keluar dapat membahayakan keamanan negara. Apakah draft RUU Sisdiknas, naskah akademik RUU Sisdiknas itu adalah sebuah rahasia negara, sehingga kalau itu dibaca, dipelajari, dan ditelaah oleh publik dapat membahayakan keamanan negara? Yang kedua terkait dengan perlindungan usaha, bisnis dari persaingan yang tidak sehat, sehingga ini harus dirahasiakan. Apakah Kemendikbudristek itu merupakan sebuah perusahaan bisnis sehingga naskah-naskah akademik, draft-draftnya juga harus dirahasiakan? Yang ketiga, yang disebut dokumen rahasia terkait dengan data-data privasi pribadi, misalkan data-data kesehatan seseorang, medical record maksud saya, itu merupakan hal-hal yang rahasia. Lalu yang terkait juga dengan rahasia jabatan seorang pejabat, yaitu tidak bisa kemudian dipublikasi. Lalu yang terakhir, dokumen yang disebut rahasia adalah dokumen yang belum dikuasai atau belum didokumentasi oleh Badan Layanan Umum tersebut.
Nah, terkait yang terakhir ini, mungkin kita harus clear dokumen apa yang bisa diakses publik. Kalau sebuah dokumen itu sudah di-share, dibagikan, dirilis di dalam suatu dialog yang sifatnya publik, meskipun pesertanya terbatas ya, hanya organisasi pendidikan atau organisasi massa tertentu, ini statusnya sebenarnya sudah dialog publik. Dan kalau dokumen ini sudah didialogkan di publik, harusnya publik bisa mengaksesnya. Tetapi apa yang terjadi di dalam uji publik tentang RUU Sisdiknas yang dilakukan Kemendikbudristek? Di situ ditulis rahasia. Setiap organisasi tidak boleh membagikan ini kepada masyarakat, tidak boleh kemudian men-share, karena kalau share nanti akan ketahuan. Di situ ada track recordnya, siapa yang akan membocorkan ini. Hal yang seperti ini sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak dapat dipahami di era merdeka belajar, di mana era itu seharusnya masyarakat merdeka memperoleh akses, memperoleh informasi, karena masyarakat juga punya kemerdekaan, punya hak untuk memperoleh informasi yang nanti akan menyangkut hajat hidupnya, terutama orang tua. Kalau berbagai macam kebijakan itu didesain oleh segelintir orang di Senayan, didesain oleh kelompok-kelompok khusus dari kementerian itu sendiri, nantinya akan menjadi bermasalah. Mengapa data-data yang seharusnya diketahui publik ini harus dirahasiakan? Memangnya Kemendikbudristek itu sebuah perusahaan bisnis, perusahaan jasa, yang tujuannya memperoleh keuntungan, sehingga data-data proses pengambilan kebijakan masyarakat tidak boleh tahu. Tidak ada era di mana Kemendikbudristek itu menjadi sangat tertutup seperti sekarang, sangat tidak terbuka dan sangat tidak melibatkan publik di dalam berbagai macam kebijakan pendidikan yang dikeluarkannya. Tentu saja, ketertutupan, minimnya partisipasi publik, rahasia-rahasiaan yang dilakukan Kemendikbudristek itu membuat publik bertanya, ada apa sih dengan Kemendikbudristek saat ini? Apakah ada agenda-agenda tersembunyi yang sedang dilakukan di sana? Atau ada semacam apa ya? Skenario apa yang terjadi di dalam Kemendikbudristek ini sehingga masyarakat itu tidak boleh mengakses informasi yang terkait dengan kepentingan publik? Kritik keempat era merdeka belajar ini adalah sistem tata kelola data yang penuh rahasia, ketertutupan, dan minimnya pelibatan publik di dalam mendesain kebijakan pendidikan. Tanya Pak Doni saja.